Makanan ayam panggang sudah dingin, tapi sepertinya tak ada yang peduli. Ibu saya, dengan wajah ceria seperti biasa, menuang anggur ke dalam gelas-gelas yang tak seragam, sementara ayah saya memotong daging seolah-olah sedang pentas untuk semua orang. Sari tertawa terkikik terlalu keras saat mendengar om saya bicara sesuatu. Tak ada yang memandang saya. Itu sudah jadi hal biasa. Lalu saat itu tiba. Ayah saya berkata, kami sedang berpikir, di sela-sela tumpukan sepatu, Sari bisa tinggal di rumah kakakmu sebentar, sampai dia bisa menyelesaikan masalahnya. Semua orang tertawa riuh. Sepupu saya bahkan bertepuk tangan. Ibu saya menambahkan, dia sudah beberapa hari di sana, bukan? Jadi, resmi saja. Dia mengedip seolah baru saja mengatakan sesuatu yang sangat cerdas. Saya menatap kursi kosong yang disediakan untuk saya, masih utuh. Saya tidak terlambat. Saya memang tak pernah berniat duduk. Dada saya terasa sesak. Beban berat dari setiap momen mereka mengesampingkan saya. Setiap percakapan yang tak mengundang saya, setiap kali Sari mendapat keistimewaan sementara saya disuruh lebih sabar. Saya berdiri perlahan, mengetuk jari di meja. Semua orang terdiam. Lucu sekali, kata saya, membiarkan keheningan berlarut. Saya bahkan belum tinggal di sana selama berminggu-minggu. Tawa mereka terhenti. Garpu tante saya terlepas dan membentur piring. Ibu saya berkedip. Tunggu, apa maksudmu? Saya menatap ibu. Akhirnya, saya menatapnya seperti orang asing yang tersadar masuk ke rumah yang salah. Dia memiringkan kepala, menyipitkan mata. Kamu di mana? Saya tersenyum. Bukan senyum lebar, hanya cukup untuk dia tahu saya tidak main-main lagi. Dan begitu saja, ruangan itu, anggur, tawa, keputusan kecil mereka tanpa saya, semuanya memudar. Saya sudah menghilang 6 minggu lalu, dan tak satu pun dari mereka menyadari. Tapi kini mereka akan mengingat momen ini seumur hidup, karena apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah semua yang mereka pikir mereka tahu tentang saya. Semuanya. 6 minggu lalu, apartemen saya adalah tempat yang tenang. Dinding polos, cahaya redup. Kedamaian yang butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Lalu Sari datang, menangis terseduh di depan pintu tengah malam, maskara belepotan di pipi dan 3 tas di tangan. Rudy telah mengkhianati saya. Dia mengendus seolah itu kejutan. Saya cuma butuh beberapa hari, Bima. Cuma butuh napas. Saya mempersilakannya masuk. Tentu saja saya melakukannya. Itu yang kamu lakukan saat kamu kakak tertua, yang bertanggung jawab, yang mudah ditebak. Hari kedua, dia sudah mengambil alih kamar saya dan menjadikan ruang tamu sebagai ruang terapi pribadinya. Teman-temannya datang dan pergi seperti di asrama putri, cangkir berserakan di meja dapur, alat rias bertebaran di wastafel. Saya mulai tidur di sofa. Pekan pertama, dia mengadakan pesta besar. Jumat itu, saya punya presentasi penting via Zoom, yang bisa membuat saya jadi kepala tim teknik untuk proyek yang saya kejar selama 6 bulan. Saya minta dia diam. Dia berjanji akan melakukannya. Tapi saat saya masuk rapat, suara musik dangdut menggelegar dari dapur dan seseorang berteriak di belakang. Kamera saya macet tepat saat saya memegang kepala. Saya kehilangan kontrak itu. Malam itu, saya menariknya ke samping, berusaha bicara dengan tenang. Sari, ini sudah keterlaluan. Saya perlu kamu cari tempat lain. Dia bahkan tak mengalihkan pandangan dari ponselnya. Ya Tuhan, kamu selalu dramatis. Saya kehilangan segalanya, dan kamu mengeluh soal urusan teknologi konyolmu. Saya menatapnya. Kamu membuat saya kehilangan kontrak 300 juta rupiah. Dia memutar mata. Yah, mungkin mereka tak mau orang yang tak bisa mengatur rumahnya sendiri. Saat itu saya tahu, bukan hanya siapa dia, tapi juga apa yang dia pikirkan tentang saya. Saya telepon orang tua. Dari ayah. Dia sedang melalui banyak hal. Bima, kamu harus lebih pengertian. Ibu, dia adikku. Itu saja. Tak perlu alasan. Tak perlu bertanya apakah saya baik-baik saja. Silakan saja. Malam itu saya hanya mengemas 1 tas. Dompet, laptop, charger. Saya keluar. Tak ada yang mengejar. Tak ada yang menelepon.
Tak ada yang peduli. Dan Sari, dia langsung pindah masuk. Seolah dia yang punya rumah itu. Saya tak pergi jauh. Teman saya, Joko, punya sofa dan tak banyak tanya. Cukup begitu. Tapi selama 6 minggu itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tak ada telepon, tak ada pesan, bahkan tak ada pertanyaan, kamu kemana, dari orang tua, tak ada emoji agresif dari ibu, tak ada panggilan tak terjawab di layar. Dan itu tak menyakiti saya. Bukan seperti seharusnya. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah saya tahu. Tumbuh besar, saya selalu jadi bagian kecil di keluarga. Sari adalah yang bersinar, bintang, pusat perhatian, badai. Saya hanyalah jeda di antara adegan, yang disuruh mengerti, menunggu, diam. Dia ketahuan mencuri di toko saat SMA. Ayah menyalahkan toko karena label yang salah. Saya dapat nilai A di kalkulus dan disuruh berusaha lebih keras. Umur 18, saya meninggalkan rumah, membayar kuliah komunitas dengan 2 pekerjaan paruh waktu. Saya makan mie instan sampai dapat pekerjaan pemrograman pertama. Di usia 25, saya punya apartemen kecil, tabungan sederhana, dan tak ada yang bertepuk tangan saat wisuda. Mereka juga mengingat itu. Saya membangun segalanya dalam diam, tanpa pujian. Jadi, saat 6 minggu berlalu tanpa ada yang menyadari, saya pergi. Bukan Sari, bukan ibu, bahkan bukan ayah. Itu tak membuat saya hancur. Itu hanya membangunkan sesuatu. Mereka terbiasa dengan diamku. Mereka pikir itu berarti lemah. Tapi diam juga bisa jadi pisau tajam. Dan saya telah mengasahnya selama bertahun-tahun. Saya sadar tak perlu berteriak untuk didengar. Saya hanya perlu hati-hati, strategis. Jika Sari ingin berpura-pura dia menguasai hidup saya, biarkan saja. Jika orang tua ingin membelanya, biarkan. Mereka pikir saya tak terlihat. Baiklah, biarkan mereka tertawa. Saya akan mengungkap setiap ancaman terhadap kenyamanan mereka secara diam-diam, bersih. Dan saat saya kembali, bukan dengan keributan, tapi dengan konsekuensi. Besoknya setelah saya pergi, saya kembali sekali, hanya sekali, bukan untuk berdebat dengan Sari. Saya tak bicara sepatah kata pun dengannya. Dia tak ada di rumah. Sepatu pinknya masih di dekat pintu, aroma parfumnya masih tercium. Bau kebohongan. Saya berjalan di apartemen saya sendiri seperti orang asing. Pakaian hilang, konsol game hilang. Meja kerja didorong ke lorong untuk memberi ruang bagi lampu bulat dan latar belakang konyol yang mengingatkan pada gaya rumah Sari. Sebelum pergi, saya memasang kamera kecil pendeteksi gerakan di belakang rak buku, menghadap ruang tamu. Itu akan aktif otomatis saat ada gerakan atau suara tertentu. Lalu saya keluar untuk terakhir kali. Tujuan berikutnya adalah kantor tuan rumah. Saya menyerahkan permintaan pemutusan kontrak. Kamu membatalkan sewa lebih awal? Tanyanya, bingung. Saya mengangguk. Apartemen itu ditempati tanpa persetujuan saya. Saya punya bukti. 3 hari kemudian, saya mengunduh rekaman pertama. Apa yang saya lihat membuat perut saya mual. Sari mengadakan pesta. Orang asing minum kopi dari cangkir saya. Seseorang memakai hoodie saya seolah itu milik mereka. Ijazah saya tergeletak di lantai, terinjak. Tapi itu belum seberapa. Dia menjual barang-barang saya. Saya melihatnya memotret gitar saya, monitor game, headset mahal yang saya tabung berbulan-bulan, lalu mempostingnya di aplikasi. Seorang pria mengambilnya dengan uang tunai. Dia tertawa dan menyerahkan monitor. Lalu kejutan datang. Sebuah klip menunjukkan dia memalsukan tanda tangan saya di surat keluhan ke pengelola gedung soal kebisingan tetangga. Nama saya, tulisan. Tangan saya. Saya mengumpulkan semuanya. Mengirimnya dengan cap waktu ke tuan rumah. Seminggu kemudian, saya dapat email balasan. Sari sudah diberitahu. Dia harus segera pergi. Tak ada lagi hak hukum. Tak ada lagi rasa nyaman di rumah Sari. Malam itu juga, ponsel saya menyala. Namanya berkedip, lalu ibu, lalu ayah. Saya lihat mereka menelepon berulang-ulang. Saya tak menjawab. Saya blokir semuanya. Setiap nomor,
Setiap akun. Suara satu-satunya yang mereka dengar dari saya sekarang adalah suara yang disertai bukti. Dan diam. Kamu di mana? Ibu saya bertanya lagi. Suaranya tersendat seolah tahu jawabannya tak akan disukai. Saya memandang sekeliling meja dengan santai. Ayam panggang sudah dimakan separuh. Anggur sudah diminum separuh. Tawa sudah lenyap. Diganti langkah kaki. Kamu di mana? Saya ulang pelan. Memasukkan tangan ke saku dengan tenang. Tempat yang tak pernah saya temukan di sini. Ayah saya meletakkan garpu. Itu maksudnya apa? Saya memiringkan kepala. Kedengarannya begitu. Ibu saya condong ke depan. Kamu menghilang. Tak bilang ke siapapun kamu kemana. Itu tak adil buat kami. Adil. Saya tertawa. Tawa kecil. Keluarga ini memutuskan Sari tinggal bersama saya padahal dia sudah di apartemen saya tanpa izin. Sementara itu, tak satu pun dari kalian sadar saya bahkan tak tinggal di sana. Om saya tampak bingung. Tunggu, kalian tak memperhatikan. Saya menatap Sari. Senyumnya lenyap. Dia tahu apa yang akan terjadi. Kalian pindah, merusak rumah saya dengan pesta, menjual barang saya. Bahkan kalian memalsukan nama saya di surat keluhan. Dan tak satu pun dari kalian sadar saya pergi selama 6 minggu. Wajah ayah saya memerah. Kamu konyol. Saya merogoh saku jaket dan melempar amplop tertutup ke meja. Apa ini? Ibu saya bertanya. Rekaman, foto, tanda tangan, tangkapan layar, semua bertanggal. Semua dari bulan lalu sudah dikirim ke tuan rumah. Itu sebabnya Sari diusir. Sari melotot. Kamu mengadu. Bukan, saya bilang, suara datar. Saya melindungi apa yang saya bangun. Kalian perlakukan hidup saya seperti sampah. Seperti saya cuma orang yang kebetulan bayar tagihan. Mereka menatap saya dengan wajah terkejut. Saya pergi. Saya ulang, lebih pelan kali ini. Dan tak satu pun dari kalian menyadari. Ibu saya berkata lagi, kami tak tahu. Itu masalahnya. Saya memotong. Kamu tak pernah begitu. Kamu tak pernah peduli. Saya berbalik menuju pintu. Di belakang saya, keheningan terasa berat seperti asap setelah sesuatu terbakar. Saya berhenti di ambang pintu. Keluarga ini cuma mampir saat mereka butuh sesuatu. Makan malam ini bukan untuk bertemu saya. Tapi untuk membereskan kekacauan Sari. Saya buka pintu dan tinggalkan mereka dalam keheningan yang tak tertahankan. Sari diusir dari rumah 2 hari setelah makan malam. Tuan rumah tak peduli berapa kali dia pura-pura menangis atau mengaku siapa dia. Dia punya rekaman, dokumen palsu, dan bukti dia tinggal tanpa izin. Dia diusir sebelum akhir pekan. Dia tak pergi dengan diam. Pertama pesan, paragraf penuh kemarahan. Huruf kapital penuh tuduhan. Kamu menghancurkan hidupku dan kamu sangat kecil hati. Saya abaikan. Lalu pesan suara, setengah menangis setengah berteriak, mengancam akan ceritakan semua tentang saya ke keluarga, apapun artinya. Saya tak goyah. Saya laporkan barang yang hilang ke polisi. Monitor, gitar, jam peninggalan nenek, semua terekam dengan video. Saya juga kirim ke perusahaan asuransi penyewa. Mereka buka klaim dalam 48 jam. Nama lengkap Sari kini terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung. Saya tak lakukan ini untuk menghancurkannya. Saya lakukan untuk menarik garis. Garis yang dia langgar terlalu sering dan efeknya menyebar. Cepat sekali. Baru-baru ini dia mulai kerja paruh waktu di toko mode di pusat kota. Mereka tahu kejadian itu. Seseorang mengirimi mereka informasi. Mungkin dari kantor tuan rumah. 2 hari kemudian, dia dipecat. Instagram yang dia rawat, dulu penuh dengan sarapan telat dan kutipan Gearbos, kini sepi. Komentar hilang. Pengikut turun drastis. Citra darinya hancur di bawah beban tindakan nyata. Suatu malam, ibu saya menelepon, meninggalkan pesan suara. Suara dia merendah, tersendat karena kecewa. Dia adikmu, Bima. Kamu selalu yang bertanggung jawab. Tak bisakah kamu selesaikan ini dengan damai? Saya tak jawab. Sebaliknya,
Saya kirim tangkapan layar. Itu dari grup chat Sari. Dia kirim ke teman saat minggu dia pindah ke rumah saya. Duh, dia benar-benar payah. Bahkan tak tahu aku hampir menguasai apartemennya. Biar saja. Mungkin dia akan berterima kasih karena kuberikan sedikit kehidupan. Saya tambahkan satu kalimat. Ini orang yang kamu bela. Ibu tak balas. Untuk pertama kali, diamku bukan kelemahan. Itu kejelasan. Jakarta tenang dengan cara yang tak menyakitkan. Hujan gerimis menenangkan dunia. Saya suka tempat ini. Saya kerja di startup AI. Berjam-jam tapi terasa berharga. 2 miliar rupiah setahun. Apartemen lantai tinggi dengan jendela besar, dan kulkas yang benar-benar sempat saya isi. Untuk pertama kali, hidup saya terasa milik saya. Tak ada yang tahu saya kakak Sari atau orang pendiam. Di sini, saya cuma Bima Santoso, pria yang membangun sesuatu dan bicara apa adanya. Kini saya punya lingkaran. Teman sejati yang datang ke ulang tahun, malah main game tanpa alasan. Kedamaian bukan cuma tempat. Itu versi saya ini, versi yang mereka tak pernah pedulikan. Lalu panggilan datang. Dari ayah. Suaranya tersendat. Ibumu tak sehat. Kamu harus pulang. Saya tak bertanya apa-apa. Saya beli tiket. Bukan karena rindu. Tapi karena saya perlu bertemu ibu untuk terakhir kali sebelum menutup bab itu selamanya. Saat masuk rumah, semua terasa tak berubah. Foto-foto lama di dinding. Cat mengelupas di lorong. Dan Sari duduk di sofa, makan keripik, menonton reality show seolah dia tak pernah mencuri setahun hidup saya. Dia menoleh, tersenyum manis seperti madu. Hai orang asing, katanya seolah kami teman. Saya memandang melewatinya ke lorong tempat ibu beristirahat. Dia lebih kurus, pucat. Saya berdiri di sana, tangan di saku. Sari tersenyum canggung. Tak mau menyapa. Saya mundur. Tidak, kata saya pelan. Saya sudah bilang semua yang perlu dikatakan. Wajahnya mengerut. Kamu masih marah. Dewasa dong, Bima. Saya menoleh ke ayah, yang diam sejak saya datang. Bilang ke ibu aku pamit, kata saya, lalu diam. Kali ini beneran, lalu saya pergi karena akhir bukan percakapan. Kadang itu cuma pintu yang tertutup dan tak pernah dibuka lagi. Surat itu tak penuh amarah, tak tajam. Itu tenang, terukur, dilipat oleh tangan yang pernah meraih persetujuan tapi tak pernah mendapatkannya. Saya kirim tanpa alamat pengirim. Semua bermula sederhana. Orang tua tersayang, selama ini saya memohon respek. Diam-diam, sabar, saya biarkan suara saya tenggelam oleh kekacauan Sari, oleh pembelaan kalian. Ngomong-ngomong, kalian hanya melihat saya saat saya berguna. Kalian suruh saya jadi orang yang lebih besar begitu sering, hingga saya percaya kecil adalah tujuan saya. Kalian pilih keributan ketimbang damai, drama ketimbang disiplin, bertepuk untuk badai dan lupa tempat berlindung yang kokoh. Saat Sari berbohong, kalian bela. Saat saya jatuh, kalian suruh saya bertahan. Saya tak pernah jadi yang kalian sayangi, cuma penopang. Tapi kini saya pilih diri sendiri. Saya hentikan pena, membiarkannya istirahat, lalu lanjut menulis. Saya tak pahit. Saya selesai. Ini bukan hukuman. Ini pelestarian. Saya bangun hidup di mana saya bukan pikiran terakhir. Di mana nilai saya tak perlu berteriak untuk diakui. Mungkin kalian tak pernah mengerti. Tak apa. Pengertian bukan syarat untuk saya bebas. Saya doakan kalian sehat. Tapi saya tak lagi bagian dari kekacauan ini. Jangan cari saya di makan malam berikutnya. Kali ini, kursi saya di meja adalah milik saya, dan sudah terisi. Tanda bintang Bima. Tak berbunga-bunga, hanya jujur. Malam itu, saya duduk di dekat jendela lebar apartemen Jakarta. Keheningan yang tak membuat kesepian. Di luar, hujan gerimis melapisi lampu jalan dan membuat kota samar dengan lembut. Saya menyeruput teh, membaca buku yang berbulan-bulan tak selesai. Tak ada dering telepon, tak ada rasa bersalah di dada, hanya hangat, tenang. Lewat pantulan jendela, saya melihat diri saya sendiri. Bukan matahari yang tak terlihat, bukan rencana cadangan,
Hanya seorang pria yang akhirnya melangkah ke dunia miliknya sendiri.